wabarakatuh. Nama saya Ladia Agustina dengan NIM A320200182. Dalam video ini saya bersama dengan kelompok saya ingin menjelaskan mengenai mekanisme melaksanakan musyawarah mufakat. Saya Lintang Gita Ramadhani, NIM A320200196. Halo, perkenalkan nama saya Hapsa Gesya Marladona. Saya dari Fakultas Pendidikan dengan prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A320200197. Saya Renita Sari, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM A320200198. Musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati. Sedangkan dalam KBBI, musyawarah berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dengan demikian, pengertian musyawarah adalah suatu sistem pengembalian keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. Poin yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang tata cara musyawarah mufakat dan peran panitia dalam musyawarah mufakat. Tata cara musyawarah. Dalam suatu dinamika majelis atau perjamuan besar, tentu terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dicarikan solusi bersama. Salah satunya tentang pembahasan AD/ART, pembahasan program kerja, pembahasan reorganisasi anggota baru. Yang harus dilakukan pertama ialah meregister atau mendata peserta musyawarah. Ini menjadi penting untuk menentukan dan memastikan atau menetapkan siapa saja yang turut serta dalam bermusyawarah dan memiliki hak suara dalam musyawarah tersebut. Kemudian setelah melakukan registrasi peserta musyawarah, maka membuat tata tertib musyawarah. Tata tertib sangat penting digunakan dalam musyawarah sebagai pedoman oleh seluruh peserta musyawarah, agar terdapat pembagian yang jelas dan terdapat poin-poin batasan untuk menentukan hak dan kewajiban peserta musyawarah beserta mekanisme teknis musyawarah agar kondusif. Setelah tata tertib disepakati oleh peserta musyawarah, maka langkah selanjutnya adalah pemaparan topik musyawarah oleh pengurus. Kemudian setelah pemaparan dilaksanakan, maka akan dibuka sesi pertanyaan dan pengajuan aspirasi peserta musyawarah. Sesi ini harus dilaksanakan dengan objektif dan profesional. Artinya tidak boleh ada pembedaan dan harus berimbang hak seluruh peserta musyawarah. Selain itu, akan dilaksanakan risalah musyawarah dengan mengakomodir seluruh aspirasi dari peserta musyawarah, kemudian dituangkan dalam berita acara musyawarah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas panitia musyawarah adalah yang pertama, melakukan pendataan atau registrasi peserta. Yang kedua, membuat tata tertib musyawarah. Yang ketiga, membuat paparan topik musyawarah. Yang keempat, mengakomodir dengan berimbang peserta musyawarah, tidak boleh memihak. Yang kelima, membuat berita acara hasil musyawarah yang disepakati peserta musyawarah. Prinsip-prinsip dalam musyawarah. Dalam melakukan proses musyawarah, tidak dilakukan dengan begitu saja, melainkan kita harus memiliki pedoman yang harus ditaati saat melakukan musyawarah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama, musyawarah bersumber pada paham sila keempat Pancasila. Yang kedua, setiap putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Yang keempat, setiap putusan, baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan musyawarah terbanyak, harus diterima dan dilaksanakan. Yang kelima, apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dan telah diupayakan dalam berkali-kali, maka dapat digunakan dengan cara lain, yaitu pengambilan suara terbanyak atau voting. Manfaat musyawarah. Musyawarah mengandung banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Melalui musyawarah dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum. B. Sesungguhnya akal manusia itu bertingkat-tingkat, dan jalan nalarnya pun berbeda-beda.
Oleh karena itu, di antara mereka pasti mempunyai suatu kelebihan pandangan dibanding dengan yang lain, sekalipun di kalangan para pembesar. C. Sesungguhnya pendapat-pendapat dalam musyawarah diuji keakuratannya. Setelah itu dipilihlah pendapat yang sesuai. Baiknya, kepanitiaan dalam musyawarah. 1. Moderator mampu mengendalikan dan mengarahkan jalannya diskusi, dapat menjadi media terhadap tanggapan-tanggapan yang masuk, baik berupa pertanyaan maupun pernyataan dalam upaya mencari solusi persoalan, dapat menerima atau menolak usulan, pertanyaan maupun tanggapan yang sesuai atau tidak sesuai berkaitan dengan upaya menemukan solusi persoalan, dan bersifat netral. Kedua, Natulen. Natulen musyawarah secara sederhana diartikan sebagai laporan atau pencatatan kata demi kata atas seluruh pembicaraan dalam musyawarah tanpa menghilangkan atau menambahkan kata lain. Nomor 3. Bertanggung jawab atas jalannya musyawarah, juga menentukan sebuah topik yang akan dibahas serta menengahi jika ada suatu permasalahan yang menimbulkan konflik. Nomor 4. Yang memberikan sebuah suara kepada suatu pembahasan yang dirundingkan dan menjadi saksi atas apa yang disepakati. Tahapan pelaksanaan musyawarah. 1. Orang yang akan bermusyawarah berkumpul dan mengusulkan ide masing-masing sesuai yang dijelaskan kepada moderator dan topik yang telah dipilih oleh pemimpin. 2. Ide atau usul tersebut didiskusikan bersama hingga menjadi sebuah keputusan atau hasil yang menguntungkan pihak atau mufakat, serta ditulis oleh notulen. Nomor 3. Semua anggota musyawarah wajib mematuhi atau melaksanakan keputusan itu dengan tanggung jawab sesuai yang disepakati bersama. Nomor 4. Pemimpin akan menyetujui kesepakatan bersama dan kemudian bermusyawarah ditutup sesuai yang dijelaskan oleh moderator. Kesimpulan, musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta suatu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. Budaya musyawarah terkandung dalam Pancasila sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inilah inti dari kehidupan demokrasi yang ada di Indonesia, yang memiliki ciri khas, yakni musyawarah untuk mufakat yang dijalankan secara jujur dan tanggung jawab. Dalam mengembangkan budaya musyawarah, dibutuhkan peran pendidikan, keluarga, dan intuisi publik. Manfaat melakukan musyawarah adalah untuk menetapkan suatu keputusan dengan adil dan bijaksana yang mufakat, untuk mencari kebenaran, persetujuan, dan kesepakatan bersama yang lebih baik, untuk menghilangkan sikap otoriter, diktator, dan sikap sewenang-wenangan, untuk belajar membiasakan mengemukakan pendapat, ide, atau gagasan secara tepat.